Sudah. Shalom, selamat pagi, selamat merayakan Jumat Agung buat kita semua. Saudara terkasih yang sementara melihat siaran langsung ini, Tuhan Yesus memberkati saudara, terkhusus buat Pos PI Jemaat GKRI Jemaat Shalom Sriwini yang ada di Nabire. Bersyukur Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, di pagi ini dalam merayakan Jumat Agung, saya akan menyampaikan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Saya membacakannya, saudara-saudara mengikutinya. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah itu selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara-saudara yang terkasih Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa para tua-tua dan para ahli Taurat merencanakan sesuatu yang jahat menjelang Paskah. Terkhusus mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Paskah Kristus yang saat ini kita rayakan itu berbeda dengan Paskah yang dirayakan oleh Tuhan Yesus dan murid-murid. Dikatakan tadi bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Nah, Paskah yang dirayakan oleh Tuhan Yesus dengan murid-murid itu merupakan Paskah Yahudi, di mana orang Yahudi setiap tahun ke Yerusalem, ke Bait Allah, mereka merayakan Paskah. Paskah ini mereka peringati sebagai bagian dari kehidupan bangsa Israel, sejarah bangsa Israel, di mana satu peristiwa ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir dan bagaimana Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan tulah-tulah. Kemudian tulah-tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir sebagai hukuman karena mereka tidak mau untuk melepaskan orang Israel dari tanah Mesir. Maka pada tulah yang ke-10 adalah tulah di mana anak-anak sulung mati. Nah, anak-anak sulung mati di sini Tuhan akan menyuruh malaikat Tuhan untuk membunuh setiap anak-anak sulung daripada orang Mesir. Tetapi Tuhan menyuruh supaya rumah-rumah orang Israel, mereka kasih tanda di setiap pintu masuknya itu darah domba sebagai tanda, di mana ketika para malaikat maut akan melewati Mesir dan mereka melihat bahwa di situ ada darah domba, maka mereka akan melewati. Nah, itu sebagai pertanda. Makanya Paskah itu adalah pesa, artinya melewati. Jadi melewati pintu-pintu rumah daripada orang Israel. Nah, saudara-saudara, maka Paskah itu dirayakan setiap tahun oleh orang Israel. Nah, berbeda dengan sekarang, kita merayakan Paskah sebagai peringatan di mana Tuhan Yesus akan dibunuh, dihukum dan dibunuh. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang saya mau soroti dalam renungan singkat di pagi ini, di mana ayat yang ketiga, saya akan membacakannya sekali lagi. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Nah, saudara-saudara, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa Paskah ini dirayakan oleh orang Yahudi, di mana Tuhan menolong mereka, malaikat maut melewati rumah-rumah mereka dan bisa mereka selamat.
Nah, jadi setiap tahun mereka rayakan Paskah itu satu momen yang baik. Satu momen di mana mereka bersyukur buat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi di sini di sela-sela Paskah itu ternyata ada rencana jahat daripada ahli Taurat, imam besar, untuk membunuh Yesus. Nah, saudara, ironis sekali di mana Paskah yang seharusnya mereka rayakan dengan kedamaian, mereka rayakan di mana mereka bersyukur buat kasih setia Allah yang menolong mereka. Ini mereka isi dengan sesuatu hal yang tidak baik, yaitu mereka merencanakan yang jahat, ya kan, dengan tipu muslihat. Mereka mau membunuh Yesus. Nah, saudara yang terkasih, ironis sekali bagi kita, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita dalam merayakan Paskah tahun ini? Bagaimana kondisi iman kita, kondisi hati kita? Apakah kita saat merayakan Paskah ini ada sesuatu yang jahat yang timbul di dalam hati dan pikiran kita, saudaraku? Paskah yang seharusnya kita rayakan sebagai peringatan kasih Kristus buat kita, di mana Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih, justru di situ ada satu penyesalan. Di situ ada satu damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita dalam merayakan Paskah. Dan di situ dimana kita bisa memakai Paskah ini sebagai momentum untuk kita melakukan hal-hal yang baik, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin sebelum merayakan Paskah ini juga ada sesuatu yang timbul di hati saudara-saudara, yaitu sesuatu yang jahat. Saudara yang terkasih, di momen Paskah tahun ini kita kembali mengoreksi diri kita, hati kita, apa yang timbul dalam pikiran kita, supaya kita mau lihat kasih Tuhan yang begitu besar mengampuni kita. Maka kalau memang kita punya masalah di dalam hal kita saat ini membenci orang atau kita tidak mau mengampuni orang, maka di momen Paskah ini kita tidak sama dengan ahli-ahli Taurat, para imam-imam yang mempunyai niat busuk, hati yang busuk untuk membunuh Yesus pada perayaan Paskah itu. Tetapi dalam momen Paskah tahun ini kita terus mengoreksi diri kita. Mungkin saat ini kita lagi membenci orang, kita tidak mau mengampuni dia. Momen Paskah ini kita mengingatkan bahwa kasih Kristus dalam kehidupan kita yang luar biasa telah menebus dosa kita. Berarti segala benci, segala pengampunan kita bisa berikan buat mereka. Lalu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang bisa kita pakai dalam momen Paskah ini. Apalagi selain kita membenci orang, ya kan? Atau mungkin saat ini kita sementara berpikir untuk membunuh dia. Dalam momen Paskah ini, saudara, kita lihat pengorbanan Kristus bagi kita, ya kan? Kita mau bereskan semuanya. Atau saat ini mungkin saudara-saudara yang punya masalah yang banyak dan mungkin kecewa dengan orang lain, bahkan kecewa dengan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita alami tidak sebesar apa yang Tuhan Yesus Kristus yang alami. Karena itu saudara-saudara, kita mau bereskan semuanya. Mungkin saat ini juga kita sudah ambil komitmen supaya kita tidak mau lagi mengampuni orang yang membenci kita, mengampuni orang yang salah sama kita. Momen Paskah ini kembali mengingatkan kita terhadap kasih Kristus dalam kehidupan kita, untuk kita bisa membereskan semuanya. Saudara, harapan saya dalam Paskah tahun ini, kiranya kita membereskan hati dan Kristus di kayu salib yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kiranya saya berdoa, damai sejahtera Kristus menyertai saudara-saudara, memberkati saudara-saudara, dan melewati Paskah ini, situasi di sekeliling kita yang membuat kita cemas, ya kan, membuat kita galau. Tapi saudara-saudara, kasih Kristus dalam kehidupan kita melewati semuanya itu, mengalahkan rasa kecewa, mengalahkan rasa benci, mengalahkan rasa putus asa, mengalahkan rasa dendam, mengalahkan rasa ketakutan, semuanya. Ingat, Yesus yang kita imani adalah Yesus yang hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa melalui Yesus. Saudara, Yesus mendengar
dan mengetahui apa yang saudara saat ini hadapi. Saudara doakan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kiranya kita berdoa. Terpujilah Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat napas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Momen Paskah di tahun ini Tuhan, kalau memang pembacaan firman Tuhan yang tadi kami baca bahwa ada rencana jahat dari para imam, ahli Taurat untuk membunuhmu. Kiranya Tuhan dalam momen Paskah tahun ini, semua rencana jahat, semua hati kami yang tidak berkenan kepada Tuhan dibereskan. Kami lebih melihat kasih Kristus yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan tolong kami supaya kami bisa membagikan kasih Kristus itu kepada saudara-saudara kami, orang lain, teman-teman kami, sahabat kami, supaya mereka melihat bahwa Yesus mengasihi mereka juga. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkan renungan singkat di pagi ini dalam Jumat Agung. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Yang mereka gumulkan saat ini, kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu jawab, dan Engkau Allah yang mengabulkan doa mereka. Dalam Yesus Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami, pemerintah kami, bangsa negara kami, kota Nabire di mana kami hidup. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kota ini. Para pemimpin kami, Roh Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan bagi mereka. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri hari ini. Tuhan berserta dengan kami. Segala aktivitas kami di hari ini, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa memberkati saudara-saudara yang mendengar siaran ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.